Jumpa lagi dengan Pantai Costa Pos. Selamat hari Minggu, selamat hari beribadah. Saudara, pada kesempatan ini saya berada di lokasi kompleks apartemen yang berada di kawasan Grand Pramuka, Jakarta. Dan saudara, saya berada di hari Minggu, tepatnya ini adalah mall dan ruko. Dan di mall ini ada sebuah tempat beribadah. Sekali lagi, di lokasi ini ada tempat beribadah dari sebuah organisasi gereja yang bernama Gereja Pantai Costa di Indonesia. Saudara, saya akan coba menjumpai gembala sidang yang ada di tempat ini, dan sekaligus saya coba ingin beribadah di dalamnya, dan saya akan berkenalan dengan gembala sidang yang beribadah setiap hari Minggu di gedung ini, gedung ruko berlantai 2, dan sekaligus ruko ini adalah restoran, rumah makan atau kedai. Ikuti saya. Selamat siang. Siang apa? Boleh saya kenalan? Mau kenal Dengan Pak Doni. Pak Doni. Pak Doni pendeta ya. Saya dapat kabar, dapat info bahwa benar pendeta Doni Saerang ya. Daerah. Pendeta Doni Saerang ini ibadah di lokasi ini. Ya, kami sudah hampir setahun beribadah di lokasi ini. Sudah hampir setahun kami beribadah di lokasi ini, dan nama gerejanya adalah NLCC, KPD NLCC, New Life Community Church Grand Pramuka. Dari pimpinan gereja sudah menerbitkan SK untuk pelayanan di tempat ini. Ya. Maaf, Nah, biar suaranya agak masuk. Oke. Ya, kami sudah kurang lebih hampir 1 tahun beribadah di tempat ini, dan oleh kemurahan Tuhan dari pimpinan gereja sudah menerbitkan SK pengembalaan buat kami di sini. Sebentar Pak Pendeta. Pak Pendeta Doni bisa sambil dijelaskan, ini rumah makan, terus nama gereja ini apa gitu loh? Ya, ini tempat ini adalah restoran kedai melintir. Kebetulan yang punya ini adalah anak Tuhan, dan kami menggunakan lantai 2 setiap hari Minggu pagi jam 10 di sini. Nama gereja ini Gereja Pantai Costa di Indonesia, Jemaat NLCC, New Life Community Church. Dan oleh kemurahan Tuhan, ya, kalau Tuhan berkenan, kami sementara mempersiapkan diri untuk membangun satu unit bangunan rumah ibadah di sini. Oh, oke. Nah, jadi Tidak jauh dari sini ya. keluar jalan belok kiri, mungkin sekitar 50 meter setelah pertigaan dan sebelah kiri. Oke. Kita lanjut bincang-bincang sedikit aja. Ya, Pak Pendeta Doni, boleh diceritakan sedikit sejak kapan dan bagaimana ceritanya kemudian Pak Pendeta Doni ini bisa mendapat visi untuk ibadah di restoran ini? ya, pada tahun lalu kami mendapat peluang justru di masa COVID. Oh, masa Covid. Pada waktu banyak gereja-gereja besar itu tutup, kami mendapat peluang untuk membuka pelayanan di sini. Sebelumnya kami akan menggunakan satu restoran itu yang sana, rumah makan Kondorta, dan semuanya sudah siap, semua sudah dipersiapkan karena waktu itu harus ada list karena PPKM, dan yang list yang ikut beribadah sudah di atas 35 orang. Tiba-tiba pada malam minggunya pemilik restoran batal. Oh, berarti ini Jadi, Pak Pendeta Doni ini
mulai dengan perintisan ya. Perintisan. Dan Boleh setelah tahu berapa orang memulai perintisan? dan setelah batal itu, pada hari itu batal, kami tidak jadi pakai itu tanggal 5 September tahun 2021 itu awal mulai kami melayani di sini. 5 September. Wow, dimulai Dan dengan berapa orang waktu itu? dimulai dari satu keluarga. Oh, satu keluarga. Wah, Dimulai dari satu keluarga, kami menggunakan unit sana. Coba Pano. Ya, kami menggunakan salah satu ruangan di unit itu. oh, yang Ya. ini ya. Di bawah atau di ini? Unit warna biru di lantai. Oh, yang biru itu ya, yang yang unit itu biru ya. Kami Jadi, menggunakan- saudara, awal pelayanan dari pendeta Dr. Doni Saerang ini, GPDI apa tadi? NLCC NLCC itu visinya dari ruko yang biru itu, dari yang itu ya. unit salah satu unit di unit lantai ada di atas. 19. Ah, Dan kami mulai dari satu keluarga, terus berkembang ibadah di unit yang cuma kecil ya? sampai pernah beberapa kali itu kami harus buat 2 kali ibadah karena nggak bisa tampung. itu tahun 2001 ya. 2021 Oh, 2021. September 2021. Kemudian di Dan sini di sini mulai menggunakan tempat ini pada minggu. Kami mulai menggunakan tempat ini pada hari kedai melintir ya, Ya. restoran. Jadi saudara, di kedai melintir ini di lantai 2. Jadi dipakai sebagai tempat ibadah yang sifatnya masih temporer. Tadi kita sudah dengar. ya. Jadi mudah-mudahan ya, Ya. nanti ke depan akan ada banyak jiwa-jiwa Ya. boleh datang ke tempat ini, dan boleh mungkin disampaikan karena ini nanti ditonton kepada netizen, warga GPDI atau warga Kristiani yang mau Ya. datang ibadah. Jam berapa gitu Bapak ibadah di Ibu, sini? kalau yang berada di seputaran Jakarta Pusat, Kelapa Gading, Rawamangun, atau daerah-daerah yang bisa menjangkau tempat ini kami buka setiap jam 10 pagi sampai jam 12 ada ibadah pagi di sini. Ya, selanjutnya kami menggunakan Zoom. Dan dalam waktu dekat kami akan membuka untuk ibadah sore. Haleluya, puji Tuhan. Jadi saudara, sekali lagi itu undangan ya. Dan ini GPDI yang resmi, yang sudah mendapat surat SK dari Majelis Daerah DKI GPDI DKI Jakarta ya. Jadi saya doa kiranya ke depan Tuhan campur tangan, Tuhan menolong, dan ke depan nanti ada tempat baru di lokasi yang tadi sekitar sini. Mereka akan membangun, tanah sudah ada. Dan sudah ada. Puji Tuhan nanti Dalam bulan ini atau paling lambat bulan depan kami sudah meletakkan batu pertama. Oh, oke. Kami juga akan mengundang PT Costa Pos untuk hadir di. Oh, puji Tuhan. Jadi kalau demikian Pak Gembala atau Pak Pendeta Doni, bisa dong saya masuk di dalam Silakan. untuk mengikuti ibadah ya? Silakan. Ya. Jadi saudara, saya akan masuk ke dalam dan nantinya saya akan coba untuk melihat lebih jauh dan ikut ibadah bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, saya berada di GPDI, apa namanya Pastor? NLCC, New Life Community Church. Puji Tuhan, ini ibadah hari Minggu ya. Bersama-sama ada pengkhotbah, pendeta, evangelis Yusuf Cornelius. Tuhan Yesus memberkati. Kudusmu penuhi hatiku, dan ku bersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu memenuhiku. Amin. Hadirat kudusmu penuhi baikku, dan ku bersungguh menyembahmu. Yang ku nampak hanya kemuliaan hadiratmu
hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu yang cuma lihat saja memenuhiku. Hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu hadirat kudus-Mu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, tersungkur, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Terima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala yang memberi kepercayaan pada kami untuk membagi firman pada siang hari ini. Ibadah yang luar biasa, ya. Baik, kita akan langsung saja. Oh ya, mungkin sebagian belum tahu, nama saya Yusuf Cornelius. Saya melayani di Gading Serpong sebagai tua-tua di satu jemaat GPDI juga. Kemudian kami ada pelayanan bersama-sama dengan Pak Doni, kalau sempat ke sana ke Gading Serpong, yaitu di Rumah Doa Hope, ya. Mungkin sebagian kita sudah tahu. Baik, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Suatu hal yang harus kita mengerti, dan saya pikir kita semua sudah mengerti. Kita bukan hanya warga negara Indonesia, betul? Tapi saudara dan saya juga warga negara kerajaan surga. Betul sekali. Jadi apa yang menjadi identitas, apa yang menjadi langkah hidup atau cara kita hidup, lifestyle, ya. Lifestyle itu sekarang kalau anak-anak muda, wah yang penting happy katanya. Nah, bagaimana lifestyle-nya daripada orang percaya? Nah, salah satu yang akan kita pelajari pada siang hari ini yaitu mengenai bagaimana kita harus bermegah, ya. Ya, kita akan baca suatu ayat dulu. Saya akan bukakan. Baik, atau kita langsung saja. Firman Tuhan mengatakan, hendaklah kita bermegah di dalam Tuhan. Jadi orang percaya itu tidak boleh bermegah. Nah, saya katakan tidak boleh. Nanti kita masuk ke ayatnya, ya. Tidak boleh bermegah terhadap manusia. Tidak boleh bermegah dengan dirinya sendiri, tetapi kita harus bermegah di dalam Tuhan. Apa artinya bermegah? Artinya kita memiliki sesuatu hal yang baik. Kita tunjukkan kepada orang, kita mengasihi orang, kita memberikan sesuatu yang baik kepada orang, berempati. Kita merasa sesuatu yang ada pada diri kita. Kita boleh, ya sedikit sombong katanya, bermegah. Kita merasa, oh kok kita bisa ya, kita hebat ya. Dan itu harus kita lakukan di dalam Tuhan. Kita masuk sama suatu perikop firman Tuhan yang akan kita baca, 1 Korintus 3 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Untuk menghormati firman Tuhan, perikop ini saja saya minta kita berdiri, ya. Kita akan baca berurutan. Saya akan baca 1
1 Korintus pasal 3 ayat 18, Bapak Ibu, Saudara sekalian 19, dan seterusnya sampai yang terakhir 23 kita bersama-sama. Demikian firman Tuhan. 1 Korintus 3 ayat 18. Janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi apa? Bodoh, supaya ia berhikmat. Ayat 19. Karena hikmat ini adalah kebodohan bagi Allah, sebab ada tertulis, ia yang menangkap orang yang hikmat dalam kecerahannya. Ayat 20. Dan di tempat lain, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan orang berhikmat, sesungguhnya semuanya sia-sia belaka. Karena itu, janganlah ada orang yang menganggap dirinya atas manusia, sebab segala sesuatu adalah diri. Baik Paulus, Apolos maupun Kefas, baik dunia, hidup maupun mati, baik waktu sekarang maupun waktu yang akan datang, semuanya itu kamu yang punya atau sudah diberikan pada kamu. Ayat 23 bersama-sama. Tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Terima kasih. Perikop ini mengajarkan pada kita bahwa sebagai warga kerajaan surga, sebagai orang-orang percaya, kita tidak layak. Nah, saya katakan atau kata-kata yang lebih baik, tidak patut atau tidak boleh, tadi sudah kita dengar, menyangka dirinya kita ini berhikmat, menyangka diri kita itu hebat, menyangka diri kita memiliki pendidikan. Betul, sekarang pendidikan sudah sangat maju di negara kita, S1, S2, S3, ya, S4 belum ada. Tetapi itu menjadi bagian yang kita gunakan untuk kita berkomunikasi atau kehidupan sosial kita. Tapi kalau berhikmat itu artinya kita memiliki suatu patokan, termasuk di dalamnya perasaan, lalu mengambil keputusan hal-hal yang penting. Itu kita tidak bisa lagi menurut seperti apa yang orang dunia lakukan. Kita harus berubah cara berpikir kita sesuai dengan apa yang dikatakan di Roma pasal 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan di budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan pada Allah, dan yang sempurna. Nggak main-main, saudara. Tuhan menuntut kita, atau firman Tuhan mengatakan pada siang hari ini khususnya pada kita, bahwa kita harus melakukan setiap apapun di dalam hidup kita, cara kita berpikir, cara kita mengambil keputusan, cara kita mencari penghasilan atau nafkah, semua itu harus berkenan kepada Allah, sesuai dengan kehendak Allah yang paling baik dan sempurna. Karena itu Tuhan mengatakan, hendaklah ia menjadi bodoh. Ada amin? Kenapa? Memang tidak sama pikiran kita. Memang kita sebagai warga kerajaan surga tidak sama pikiran, pendapat, dan apa yang kita lakukan dengan orang dunia. Oh, apa itu yang dimaksud? Kita akan melihat lebih detail lagi. Kita kembali kepada 1 Korintus 3. Jangan kita menipu diri kita sendiri. Jangan kita menganggap kita hebat, ternyata tidak hebat. Seperti itu ya, kalau menipu diri ya. Jadi kita melihat penampilannya, wah, banyak yang mengagumi. Mobilnya 2-3, mobilnya
ada Lamborghini atau setidaknya Alfa. Wah, hebat, orang lain dari luar ya. Tahunya di dalamnya banyak utang. Utangnya lebih banyak daripada kekayaannya. Betul? Betul, ada yang begitu? Banyak. Oke. Itu menipu diri sendiri. Jika ada di antara kamu menyangka dirinya berhikmat menurut dunia. Nah, jadi kalau kita membangga-banggakan hikmatnya kita, pengetahuan kita, status sosial kita, pendidikan kita, kekayaan kita, maka itu hanya menurut dunia. Dan firman Tuhan katakan apa? Biarlah ia menjadi bodoh. Artinya pikirannya harus dikosongkan supaya Tuhan Roh Kudus bisa mengisi pikiran itu sehingga kita bisa berhikmat menurut firman Tuhan, menurut kehendak dan kemauan Tuhan. Amin. Satu perumpamaan, sebenarnya bukan perumpamaan. Kita akan lihat apa yang Yesus lakukan pada satu kali ketika anak-anak datang kepadanya. Saya akan bacakan di Markus pasal 10 ayat yang 14 sampai 15. Ketika Yesus melihat hal itu, yaitu anak-anak mau datang kepadanya tapi dihalang-halangi oleh muridnya, ia marah. Yesus marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan surga. Ada amin? Orang-orang seperti siapa? Anak-anak kecil. Kita perhatikan ya. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang sebenarnya adalah contoh seharusnya atau sebenarnya di dalam kerajaan Allah. Ayat 15. Aku berkata kepadamu, kita perhatikan, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Oh, dahsyat. Ini jelas banget. Jadi kalau pikiran kita tidak kembali seperti anak-anak, lalu kita menyambut kerajaan Allah, maka tidak mungkin. Kalau tidak kita lakukan itu, kita tidak akan masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi, saudara dan saya yang hebat-hebat, yang punya uang banyak, yang punya gelar banyak, harus mengosongkan pikirannya seperti anak-anak. Apa yang istimewanya dari anak-anak? Saya mengambil 3 hal yang menurut saya penting dengan apa yang kita bahas pada siang hari ini. Pertama, anak-anak itu masih polos, betul? Dia tidak punya pemikiran, pikirannya masih kosong, dan mungkin tidak banyak yang mengajarinya. Paling banyak tentunya ibunya, ya mungkin bapaknya juga, ya. Tapi saya percaya lebih banyak ibunya. Jadi anak ini tumbuh besar dengan pemikiran, pemahaman dari ibunya, dan dia sangat menghormati, sangat memperhatikan setiap ajaran yang disampaikan oleh ibunya, dan dia berusaha untuk menurutinya dengan baik. Demikian juga kita. Kalau kita mau lahir baru, kita harus mengosongkan pikiran kita yang hebat. Apa yang sudah kita miliki, ya, mungkin bukan hanya uang saja, ya. Kemampuan kita berbicara, kemampuan kita bernegosiasi, kemampuan kita melihat watak orang dan seterusnya, itu suatu kekayaan, kepintaran. Tapi menurut firman Tuhan itu harus dilepas supaya bisa diisi oleh firman Tuhan, oleh apa yang Tuhan inginkan, Tuhan ajarkan pada saudara dan saya. Itu tidak sama. Orang dunia kalau disuruh memberi,
Saya cari mati-matian uang saya. Saya bekerja siang sampai malam sampai lembur untuk keluarga saya tentunya. Tetapi firman Tuhan mengatakan di Lukas pasal 6 ayat 38 saya. Berilah maka engkau akan diberi. Halo? Yang memberi siapa? Tuhan. Orang dunia nggak tahu. Orang dunia kalau bilang saya memberi, maka akan kantong saya berkurang. Tetapi Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, berilah maka engkau akan diberi. Baik, kita baca ya. Saya pikir ayat ini penting. Maaf, ada yang mendapatkannya. Lukas pasal, betul ya, 6 ayat 38. Tolong bacakan. Berilah dari kamu yang diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang goncang, yang tumpah dan keluar akan dicurahkan ke dalam riba. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Berilah maka engkau akan diberi. Itu firman Tuhan. Siapakah Tuhan? Tuhan pencipta langit dan bumi. Yang kedua, saya teruskan dulu. Anak kecil itu akan berusaha menyenangkan hati ibunya. Ya, jadi ibu-ibu mungkin tahu. Anak itu lagi bermain, terus dia datang kepada ibunya, mengajak ibunya senyum apa saja. Dan dia lihat ibunya senyum, dia juga senang. Betul? Itu sifat anak kecil. Saudara dan saya juga harus sering datang kepada Tuhan dan mengatakan, Bapak, saya dapat proyek ini, Bapak, saya dapat keuntungan ini, dan saya bersyukur, terima kasih. Dan saudara senyum kepada Tuhan. Dan Tuhan, amin, melihat senyum saudara dan saya. Lalu berikutnya, siapa atau di mana Tuhan? Tuhan kan di surga. Apa dia tahu? Kita baca ayat. Apa dia tahu setiap dari kita? Oh, saya pikir dia sangat tahu. Sekarang ada tilang elektronik. Polisi tidak perlu memanggil dan memberhentikan orang yang salah, betul? Dari CCTV dia lihat, oh dia bersalah, lalu mulai dikirim surat tilang. Tuhan tidak perlu mengurusi yang lain. Semua diurus dengan menyampaikan satu patah kata. Hendaklah ada terang. Hendaklah ada benda-benda di langit. Akhir-akhir ini para ahli menemukan satu bintang yang saking jauhnya itu diukur dengan kecepatan cahaya. Itu bukan 1000 tahun, jutaan tahun. Saudara tidak bisa bayangkan kehebatan Tuhan. Jutaan tahun. Tuhan hanya katakan, jadilah terang, jadilah benda-benda di langit. Jutaan bintang dan planet. Tidak masuk di akal kita. Amin. Kita lihat apakah yang terjadi, apakah yang menjadi kesenangan Tuhan. Amsal 15 ayat 3. Saya akan bacakan saja. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat.